Oke. Nah, yang ketiga, teori asam basa Lewis. Kenapa teori asam basa Lewis gitu ya? Karena kembali lagi, Lewis bilang, apakah semua reaksi melibatkan air saja yang di Arrhenius atau juga melibatkan proton saja yang di Bronsted Lowry? Ternyata banyak juga reaksi yang tidak melibatkan air dan juga tidak melibatkan proton. Makanya memberikan definisi baru mereka. Asam zat yang bertindak sebagai akseptor penerima pasangan elektron. Sedangkan basa yang menjadi donor pasangan elektron. Ya, jadi mereka menekankan kepada pasangan elektron. Asam yang menerima, basa donor, memberi. Oke, kita lihat contohnya. Oke, ini katanya adalah asam, ini basa dengan asam gitu ya. Kenapa mereka basa, kenapa mereka asam gitu ya? Kita lihat. Nah, di sini basa F- ya, F-. Di sini kalau mereka mau mendonorkan pasangan elektron, berarti mereka harus punya pasangan elektron itu. Nah, di sini F itu punya banyak pasangan elektron. Gitu ya. Maka punya peluang jadi basa. Nah, kalau asam ini kan katanya yang menerima pasangan elektron, berarti mereka nggak punya. Nah, di sini lihat atom pusatnya ya, B. B itu kan golongan 3. 3 elektronnya itu masing-masing ketemu sama si F. Berarti dia sudah tidak punya lagi sisanya. Ya, paham ya? Makanya F di sini akan memberikan sepasang pasangan elektron untuk berikatan ngebonding sama si B. Misalnya ini ya. Kalau di sini misalnya yang inilah dia. Nih. Ya. Tuh, ikatan yang terjadi di sini adalah ikatan koordinasi. Ingat di kelas 10 sudah dipelajari ya. Koordinasi. Jadi saya ulangin, basa kenapa dia melepaskan pasangan elektron? Ya karena punya pasangan elektron. Ya. Asam itu menjadi akseptor penerima pasangan elektron karena nggak punya pasangan elektron. Si B tadi ya, golongan 3, tiga-tiganya sudah kepakai untuk ngebonding dengan si F. Bagaimana lagi dia mau berikatan gitu ya. Paham ya? Oke, kita coba lagi. Oh, ini ada latihan nih. NH3BCl3. Kita gambar dulu strukturnya ya, Lewisnya. NH3. Ingat N golongan 5, dia ada 3 yang single, masih ada sepasang yang pair. Pasangan elektron ya, bebasnya ya. BCl3, B golongan 3. Tiga-tiganya sudah berikatan dengan si Cl. Habis dia nggak punya lagi, atau pusatnya nggak punya pasangan elektron lagi. Bisa? Lalu hasilnya bagaimana gitu ya? Apa yang terjadi? Nah, NH3 ini N-nya akan dipakai untuk menjadi penghubung, menjadi ikatan dengan si BCl3. Jadi N ketemu si B. Sepasang ini akan menjadi jembatan tanda kutip ya, menjadi bonding penghubung antara kedua molekul ini. Jadinya ini H N H H. Nah, ini dia yang tadi titik 2 itu. Nah, biasanya dibuat seperti ini tanda panah ya. B Cl Cl Cl. Ini tanda panah artinya N yang memberikan ke B untuk dipakai secara bersama. Itu adalah kovalen koordinasi. Lalu, yang mana yang menjadi asam? Yang mana yang menjadi basa? Ingat tadi, basa adalah donor pasangan elektron. Berarti yang punya pasangan elektron. Dalam hal ini pasti si NH3. Maka NH3 jadi basa. BCl3 nggak punya lagi pasangan elektron di atom pusatnya. Otomatis menjadi asam Lewis. Bagaimana adik-adik? 3 teori asam. Arrhenius, Bronsted Lowry, Lewis. Mudah-mudahan ketiganya bisa dikuasai ya. Oke. Saya masih punya latihan. Oke, kita kerjakan bareng-bareng ya. Nomor 1. Tentukan apakah senyawa-senyawa berikut tergolong asam atau basa menurut si Arrhenius. H2CO3. Kita ionkan
2H plus tambah CO3 minus 2 minus, sorry. Nah, berarti dia melepaskan H plus, asam. Gitu ya, kata si Arrhenius kan. CH3COH, ionkan. Hati-hati ya, walaupun ada OH, nah hati-hati. CH3COO min tambah H plus. Ternyata yang lepas H plus loh di situ. Maka dia menjadi asam. MgOH2. Mg2 plus tambah 2 OH minus. Melepaskan OH minus, basa. NH4OH, NH4 plus tambah OH minus. Nah, melepaskan OH minus, basa. Beres ya, menurut asam basa si Arrhenius. Nomor 1 beres. Nomor 2, tentukan mana senyawa asam atau basa berikut menurut Bronsted-Lowry. Oke, tadi yang saya bilang, cari yang mirip-mirip kalau di Bronsted-Lowry. Nih, saya biasanya begitu, cari pasangannya ya. Ini kan CH3COH itu mirip dengan ini nih. Oke, lalu kita analisa apa yang terjadi. Dari H2SO4 hanya menjadi tinggal satu SO4 min. Berarti bisa dipastikan H2SO4 ini melepaskan H+. Maka spesies yang melepaskan H+, yang menjadi donor H+ adalah asam. Definisinya jangan lupa ya. Ingat lagi, asam kalau melepaskan H+, dia menjadi basa konjugasi. Nah, itu pasangannya ya. Lalu H+ yang dilepas ini kemana? Ditangkaplah sama si CH3COOH. Maka yang menangkap H+ itu adalah basa. Ingat lagi, basa ketika menangkap H+ akan menjadi asam konjugasi. Mana paham adik-adik? Nah, terakhir, Lewis. Al3 plus tambah H2O menjadi AlH2O 6 3 plus. H2O nya 6 ya, ini kali 6. Oke, nah kalau kita lihat lagi, ini kan Al3 plus. Ini kan ada 6 H2O. H2O itu kalau kita gambar, dia di O itu, hanya begini ya, punya 2 pair lagi, 2 pasang lagi. Ini kan ingat, syarat menjadi basa Lewis adalah punya pasangan elektron sebagai pendonor kan. Nah, maka bisa dipastikan H2O ini menjadi basa karena nanti akan mendonorkan pasangan elektronnya ke si Al3+. Nanti ada 6 ya yang mendonorkan ya. Ada 6 nanti mendonorkan sesuai dengan jumlah ini. Ya, masalah lah, yang penting tahu bagaimana prosedurnya ya. Oke, jadi H2O melalui pasangan elektron yang ada di O akan menjadi bonding ke Al3+, gitu ya. Diingat, ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, jadi bisa dipastikan H2O bertindak sebagai donor yang punya atau yang memberi, atau dia menjadi basa. Otomatis Al3+ adalah yang menerima, akseptor, dia akan menjadi asam. Oke adik-adik, demikian video kakak tentang teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Mudah-mudahan kalian tambah pengetahuan, ya, tambah semangat juga untuk belajar tentang teori asam basa ini. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih, bye-bye.